Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi dikabarkan bakal menandatangani kontrak baru pada awal musim 2023-2024 mendatang. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport bahwa Inter Milan telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Inzaghi atas prestasinya berupa perpanjangan kontrak. Kontrak lamanya masih berlaku hingga Juni 2024. Namun Inter segera menambah masa tinggalnya hingga Juni 2025. Penandatanganan kontrak barunya akan dilakukan pada awal-awal dimulainya kompetisi baru Serie A, diperkirakan pada pekan terakhir bulan Agustus 2023. Mantan manajer Lazio ini memang belum berhasil memenangkan Scudetto dalam 2 musim pertamanya di Meazza. Tapi dia terbukti menjadi spesialis peraih gelar piala. Dia mempersembahkan Coppa Italia dan Piala Super Italia sebanyak 2 kali. Dia juga sukses memimpin Inter melenggang jauh hingga final Liga Champions. Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, kontrak baru ini melambangkan kepercayaan dan penghargaan dari klub untuk Inzaghi. Jurnalis Italia Sandro Sabatini menilai Inter lebih lemah ketimbang musim lalu setelah kehilangan beberapa pemain kunci. Nerazzurri telah berpisah dengan kiper brilian Andre Onana yang menunjukkan penampilan luar biasa di bawah mistar gawang pada musim lalu. Kapten legendaris Samir Handanovic juga hengkang setelah kontraknya habis. Hal yang sama berlaku untuk Milan Skriniar, Danilo De Ambrosio, Roberto Gagliardini, dan Edin Dzeko. Kemudian gelandang berpengaruh Marcelo Brozovic menyelesaikan peralihan ke klub Liga Pro Saudi An-Nassr. Adapun Romelu Lukaku, Inter memutuskan untuk membatalkan transfernya karena sikap sang pemain yang kontroversial. Meskipun menambahkan beberapa amunisi baru seperti Marcus Thuram, Davide Fratesi, dan Bisek, namun jurnalis Italia Sandro Sabatini melihat skuad Inter musim ini lebih lemah dibandingkan musim lalu. Inter tetap menjadi tim yang solid, tapi mereka tidak sekuat musim lalu, kata sang jurnalis dalam sesi wawancara dengan Radio 24 via FC Inter 1908. Saat kami membandingkan antara para pemain yang pergi dengan yang datang, Inter sekarang sedikit lebih lemah. Rekrutan baru Inter Marcus Thuram menikmati hari-hari pertamanya di klub. Dia sudah merasa nyaman berkat sambutan hangat yang dia terima dari rekan-rekan barunya. Penyerang serba bisa ini sedang melakukan tur pramusim di Jepang bersama skuad Simone Inzaghi. Dia mengungkapkan kebahagiaannya berada di Inter dan sudah tidak sabar untuk membela Nerazzurri di musim 2023-2024 mendatang. Inter memberi saya sambutan hangat. Saya merasa baik di tim ini dengan semua pemain hebat. Saya tidak sabar untuk bermain bersama mereka, kata Thuram seperti dilansir FC Inter News. Saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar di Jepang. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi tahun depan. Inter telah menunjuk secara resmi bahwa Lautaro Martinez adalah kapten baru klub mereka mulai musim 2023-2024. Pemain Argentina berusia 25 tahun ini juga akan menerima tawaran kontrak baru dari Inter yang akan mengikatnya hingga Juni 2028
dengan kenaikan gaji signifikan. Kemungkinan berkisar pada angka 7 hingga 7,5 juta euro seperti yang dikonfirmasi Gazzetta dello Sport. Lautaro akan menjadi pusat proyek Nerazzurri dari 4 penyerang musim lalu. Namanya adalah yang tak tersentuh. Bahkan tawaran Liga Pro Saudi baru-baru ini yang menyiapkan 150 juta euro telah ditolak oleh Inter. El Toro sendiri telah mencatatkan namanya masuk ke dalam 10 penyerang dengan raihan gol terbanyak yang bermain untuk Inter. Sejauh ini, dia telah mencetak 102 gol. Presiden Inter Stefan Zhang dan Direktur Olahraga klub Piero Ausilio baru saja tiba di Jepang kemarin. Kedua sosok penting ini bertemu dengan pelatih Simone Inzaghi untuk membahas dan memfokuskan beberapa target yang harus segera direalisasikan. Laporan dari Gazzetta dello Sport untuk lini serang, Inter telah meniadakan nama selain Folarin Balogun. Penyerang Arsenal yang berusia 22 tahun ini menghabiskan satu musim terakhir bersama Stade Reims dengan mencetak 21 gol dan 3 umpan gol dalam 37 pertandingan di Ligue 1. Pembicaraan resmi dengan Arsenal akan segera berlangsung, seperti yang difahami bahwa Mikel Arteta sendiri beberapa kali meragukan bahwa pemain tim nasional Amerika Serikat ini akan bertahan, di mana ia terus menuntut menit bermain lebih banyak jika bertahan di The Gunners musim depan. Arsenal dirumorkan meminta angka senilai lebih dari 50 juta euro, tetapi sumber dari Italia mengatakan kesepakatan akan tercapai pada angka di bawah 40 juta euro. Stefan De Vrij bersemangat menjelang musim ke-6-nya bersama Inter Milan dan mengungkapkan kegembiraannya bisa terus berada di lingkungan Nerazzurri. Di Inter ia telah mengabdi selama 5 tahun. Dengan demikian, bek asal Belanda ini telah menghimpun pengalaman yang luar biasa di Serie A selama 9 tahun. Ia sudah mengoleksi 1 gelar Scudetto, 2 trofi Coppa Italia, dan 3 Piala Super Italia. Namun bek berpengalaman ini tetap termotivasi dan bersemangat jelang bergulirnya musim baru. Saya telah berada di Inter selama 5 tahun. Dan ini akan menjadi tahun ke-6 saya. Saya merasa luar biasa memiliki lingkungan yang indah, kata De Vrij seperti dilansir AFC Inter 1908. Kami telah mencapai tujuan penting dan kami ingin terus tumbuh dan berkembang. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas semangat Anda yang telah membuat kami semua merasa diterima di sini. Inter Milan telah resmi memperoleh hak untuk membangun stadion baru di Rozzano. Seperti yang dijelaskan Calcio Finanza via AFC Internews, Nerazzurri kini telah memperoleh hak eksklusif untuk membangun markas baru mereka di Rozzano dari perusahaan bernama Infrafin SRL selaku pemilik tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri terus mendapat rintangan terkait proyek stadion baru, baik dari rival sekota mereka AC Milan maupun dari otoritas lokal. Rencana awalnya adalah untuk membangun stadion baru bersama dengan Rossoneri di San Siro. Namun serangkaian masalah birokrasi menghambat proyek tersebut. Oleh karena itu, Inter memutuskan untuk mengambil inisiatif dan membangun stadion mereka sendiri.